Nama saya Romi Chandra Kusuma. Saya di sini sebagai anggota pemadam kebakaran di Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Saya di sini sebagai anggota dari tim pemadaman. Posisinya sebagai apa sih di malam ini? Kalau posisi spesifik sih sebetulnya kalau di sini nggak ada ya, kayak karena kita rolling gitu. Terkadang saya jadi bagian nozzle, terkadang saya juga jaga Y connect, terkadang juga saya ikut ke operator untuk jaga air di belakang gitu. Tapi memang untuk saat ini sih saya seringnya pegang nozzle gitu. Saya sebagai nozzle man gitu, sebagai orang yang langsung berhadapan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dan apa ya, besar kecilnya api itu memang ya itulah tugas saya itu hari ini tuh seperti itu. Nah, kenapa sih mau jadi anggota pemadam? Apa gitu yang memotivasinya gitu buat jadi anggota pemadam kebakaran? Merasa terpanggil aja gitu, merasa kalau salah satu menjadi anggota pemadam ini bisa menyalurkan kemanusiaan gitu ya, meskipun nggak nggak terlalu banyak kali ya, nggak terlalu berpengaruh besar, cuman di saat ada kesempatan sih saya lebih memilih untuk mengambil kesempatan itu. Pernah terluka nggak saat madamin api gitu? Atau saat evakuasi atau semacamnya? Oke, kalau untuk pengalaman-pengalaman buruk seperti jatuh atau yang lain-lainnya tuh sampai hari ini alhamdulillah kalau saya pribadi sih belum ya, dan semoga aja jangan gitu ya. Pernah ada pengalaman buruk nggak saat bertugas madamin api gitu? Pengalaman buruk sih ada sih, pernah sih sempet aku di mana ya waktu itu ya, sekitar tahun lalu lah, 2 tahun lalu awal-awal saya masuk kerja di sini. Jadi itu kejadiannya itu lagi ada kebakaran besar di daerah Soekarno Hatta. Itu yang kebakarnya itu gudang mebel, kayu-kayu besar gitu. Saat api lagi menjadi-jadi, lagi besar-besarnya itu tiba-tiba ada laporan lagi, dan kebetulan si lokasinya itu nggak terlalu jauh dari lokasi kebakaran sebelumnya. Nah kebetulan yang waktu itu datang itu saya, dan hanya satu regu, dan hanya saya sebagai apa ya, sebagai mungkin sebagai pasukan atau sebagai nozzle man pada hari itu, karena yang satu itu operator dan wadanton saya yang datang. Nah pas begitu turun gelar selang, ambil nozzle, tiba-tiba nggak lama kemudian ada salah satu orang warga yang tiba-tiba nyamperin ke saya. Katanya, "Pak, biasanya ada orang yang tidur di dalam," katanya. Dari situ udah ada rasa was-was sih. Maksudnya cuman oke lah gitu ya. Setelah itu saya ngelakuin tugas saya, masuk ke dalam dan berjibaku, tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan gitu ya. Dari sana tuh, dari luar tuh udah sedikit kecium sih, agak apa ya, mungkin bau-bau apa ya, ya bau-bau seperti itulah gitu. Nah dari sana saya mulai hati-hati, saya mulai curiga gitu ya. Nah setelah itu kan di sana tuh mungkin kondisinya tuh kayak berantakan gitu, antara yang terbakar dan tidak terbakar, yang sudah terbasahi, dan arang dan api dan segala macam tuh bersatu dalam satu tumpukan itu. Dan saya melihat kayak ada satu apa ya, satu sosok gitu satu sosok tapi tidak tubuhnya gitu, tapi saya melihat samar-samar itu kayaknya kaki gitu. Habis itu saya deketin, karena hari itu orang-orang juga, teman-teman yang lain juga lagi pada sibuk banget di kebakaran yang sebelumnya, karena kebakaran yang sebelumnya lagi besar-besarnya. Setelah saya masuk ke dalam ruangan, saya coba nyari si jasad korban tersebut gitu ya.
dan cari, ternyata mungkin dia posisinya lagi tertidur gitu, tapi kakinya yang satu tuh kayak ngangkat gitu sebelah gitu. Udah itu saya deketin dan saya cek ternyata betul dia korban. Dan yang bikin saya sedih itu apa ya? Di saat itu tuh saya nggak bisa evakuasi langsung gitu. Itu yang bikin saya sedikit berkecamuk gitu di sana, karena si ruangannya pun atau si bangunannya pun nggak terlalu jauh dari jalanan gitu di sana tuh. Saya takutnya di saat tim evakuasi belum datang tapi keluarganya keburu datang. Itu yang saya khawatirkan, karena apa ya, sangat terlihat tidak ya mungkin bisa dibayangkan lah gitu ya, anggota keluarga kita gitu meninggal di suatu tempat karena terbakar, dan kita tuh datang dan bisa melihat korban yang bercampur aduk dengan apa ya, dengan tumpukan-tumpukan lain gitu. Saya pikir itu rasanya, dan ternyata bener nggak lama dari itu anaknya korban itu datang, dan dia datang dengan menangis sejadi-jadinya tuh. Dan ya disitulah pengalaman saya rasa apa ya, kalau saya bilang buruk sih enggak, tapi berkecamuk aja gitu rasanya. Perasaannya gimana sih pas ngadepin api gede gitu? Terus pernah kepikiran nggak kayak meninggal gitu kan? Itu bahaya banget emang. Perasaannya menghadapi api itu apa ya? Ya kalau rasa takut, rasa tegang gitu ya, rasa cemas sih sebetulnya yang paling kuat gitu. Karena kita kan nggak tahu ya kondisi di sana itu seperti apa gitu. Terus mesti sigap dan mesti fokus gitu, mesti tahulah situasi di sana tuh seperti apa. Perasaannya ya untuk inget sama yang di atas ya ada sih, setiap tugas pun saya rasa ada gitu, karena ya itu tidak dipungkiri ya, kita itu kerja itu deket gitu dengan hal-hal yang berbahaya itu, kita tuh saya rasa sangat dekat gitu. Karena pernah ada kejadian waktu itu tiba-tiba plafonnya yang jatuh lah dan ambruk gitu di depan saya langsung gitu ya. Dan itu bukan benda yang ringan gitu ya. Ada sih, pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh ada. Aja sih keluh kesah jadi pemadam kebakaran. Apa ya? Kadang ada sih gitu, beberapa lokasi atau beberapa kejadian sempet gitu yang ya gitulah, pas datang tiba-tiba ya dimarahin gitu ya, tiba-tiba dianggap kalau kita tuh telat gitu ya datang ke lokasi gitu. Ada sih banyak kok masyarakat tuh terkadang yang seperti itu. Tapi kalau di Kota Bandung sendiri tuh kayaknya mungkin daerah-daerah tertentu gitu. Ada aja masyarakat tuh yang menganggap kalau kita datang ke sana itu bayarnya berapa ya gitu. Ada sih, ada aja. Cuman tidak ada sih sebetulnya, tidak ada sama sekali untuk hari ini tuh kayak nggak ada. Cuma ya pesan aja sih ke masyarakat bahwa kita itu free dan gratis gitu. Himbauan untuk masyarakatnya mungkin kira-kira bisa disampaikan apa aja gitu? Apa ya, kalau untuk masyarakat sih dari pertama laporan gitu ya, dari pertama laporan itu untuk jangan segan gitu untuk memberitahu atau mengabari atau menelpon langsung ke 113 kalau di Bandung itu keadaan-keadaan emergensi gitu. Tapi juga tidak menjadikan hal itu mungkin sebagai mainan atau sebagai keisengan gitu ya.